Al-alim ar-rabbani yang kita butuhkan belakangan ini terus terang sangat sulit. Saya baru pulang dari Turki. Bagaimana sekularisme di Turki yang sudah mengakar pasca runtuhnya khilafah Islamiyah. Ya, cuma orang belakangan ini terutama aparat sering salah paham kalau ngomong khilafah. Takut banget gitu kalau mendengar kata khilafah, padahal kata khalifah itu ada di dalam Al-Quran. Ini karena mengadopsi pesan dari Barat yang sudah berhasil menghancurkan Irak atas nama ISIS. Padahal tidak terbukti senjata kimia. Ini Barat yang sudah menghancurkan Suriah porak-poranda atas nama terorisme. Itu sampai ke Indonesia doktrin itu. Tanpa melihat kata terorisme itu ditujukan kepada siapa, siapa yang melakukan terorisme, dan efek akhirnya lihat ujungnya. Apa sih kata terorisme itu? Hendak menghancurkan Islam dan dunia Islam, itu ujungnya. Nah, sekarang umat Islam Indonesia jadi korban lagi terhadap stigma ini. Demokrasi. Demokrasi ini juga sebuah sistem dari Barat yang lahir dari anak kandung yang namanya HAM global. Yang ilmu juga ilmu pinggir jalan yang kita dewa-dewakan ini. Itulah runtuhnya khilafah Islamiyah, kejayaan Islam. Ketika Islam memimpin dunia ini adil, dunia ini sejahtera, kepemimpinan ulama ar-rabbani. Masa kemasan Islam. Tidak ada agama di muka bumi ini dengan ilmu dan praktiknya seperti Islam dalam menyelenggarakan keadilan dan kesejahteraan di muka bumi. Tidak ada. Itu ketika al-alim ar-rabbani yang sesungguhnya ketika ilmu dipraktekkan berdasarkan Alkitab wa Sunnah dengan berpegang kepada manhaj salafus salih yang sesungguhnya yang dipraktikkan secara cerdas di lapangan dan bersesuaian dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Saya lihat di Turki, saya belajar. Saya belajar bagaimana caranya. Karena pasca runtuhnya khilafah Islamiyah, apa yang terjadi di Turki? Azan oleh orang Islam sekuler di Turki tidak boleh dalam bahasa Arab. Azan itu wajib pakai bahasa Turki. Kalau ada orang ketahuan baca Quran atau menyimpan Quran di jasnya, di jaketnya, maka dipenjara. Itu kalau kesesatan sudah merajalela tapi atas nama agama. Ini kalau dibiarkan. Maka tampilnya al-alim ar-rabbani khususnya di Indonesia yang berkewajiban mencerahkan agar bangsa ini menjadi bangsa yang hidup, bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka dengan ilmunya dulu. Itu pertama kali. Coba saya ambil contoh sederhana. Singapura punya minyak enggak? Enggak punya. Tapi siapa yang menentukan harga minyak di Asia Tenggara? Singapore Plate. Mending Dubai. Untuk Timur Tengah harga minyak itu ditentukan dengan istilah Dubai Plate namanya. Tapi Dubai kan punya minyak. Kenapa Singapura bisa menentukan itu? Karena dia punya pengetahuan di bidang perdagangan. Terlepas semua cheating dan kecurangan yang dilakukan oleh Singapura. Tapi dia punya pengetahuan di bidang sains dan teknologi lebih maju, sehingga menjadikan Indonesia sebagai sumber bahan baku sekaligus pasar. Jadi bodohnya kita, dia ngambil bahan baku dari kita, dia blend di Singapura, dicuci di Singapura, baru kemudian dijual lagi ke Indonesia dengan harga mahal. Pinter nggak kita? Perlu nggak lahir al-alim ar-rabbani yang bisa mendidik penguasa dengan ilmunya? Perlu atau tidak? Perlu. Agar ilmu ini mencerahkan. Coba lihat, ada yang lucu di dunia ini. Adalah Zakir Naik, Dr. Zakir Naik. Tidak pernah bawa senjata. Tidak pernah melakukan anarkisme. Tapi dituduh teroris nomor 1 oleh India, pemerintah India. Kenapa? Karena di mana dia duduk dengan ilmunya membawa orang kepada Islam. Di mana dia berceramah, di mana dan Muslim mengetahui tentang Islam karena cintanya pada Islam, orang masuk. Pertanyaannya, Dr. Zakir Naik dituduh sebagai teroris nomor 1, punya senjata atau tidak? Punya kekuasaan atau tidak? Punya uang atau tidak? Sedikit. Pertanyaannya tahu, tidak punya senjata, tidak punya kekuasaan,
tidak punya uang, tapi kenapa dianggap teroris? Karena apanya? Ilmunya. Ini yang disebut dengan sultatul ilm. Kekuasaan, kekuatan sebuah ilmu pengetahuan. Jadi hari ini, kalau kalian para mahasiswi, mahasiswa, para asatidz, betul-betul mengerti makna al-alim ar-rabbani, baru dari kata ilmu saja kalian akan menjadi sosok yang kokoh, yang kuat.